Halo semuanya, selamat datang di channel Magran Review. Kemarin kan Mimin sudah menjelaskan keseluruhan alur cerita dari film Wong Chun yang pertama nih. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan kisah pembantaian para keluarga kanibal yang dilakukan di daerah hutan West Virginia lagi. Tapi di film Wong Chun yang kedua kali ini, para kanibalnya berbeda dari film Wong Chun yang pertama kemarin yang udah kita tonton. Mereka yang kita lihat kemarin hanya beranggotakan 3 orang saja, melainkan di film ini para kanibal ini mempunyai keluarga lengkap, yaitu ada bapak, ibu, beserta anak laki-laki dan perempuannya. Dan malah di akhir film nanti, kita diperlihatkan anak bayi mutan yang baru aja melahirkan, dan sumpah, mukanya itu jelek banget guys. Iya, keluarga mereka tuh sebenarnya banyak guys, dan isinya tuh nggak ada yang bener semua. Mereka pure kanibal yang sadis-sadis. So, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan merekap alur cerita dari film Wong Chun kedua, Dead End. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang wanita karir yang sedang mengendarai mobil Ford Mustang miliknya. Wanita ini bernama Kimberly. Ia berkendara melintas di daerah pegunungan West Virginia. Yang kita tahu sendiri, daerah itu sangat amat berbahaya karena isi di dalamnya banyak makhluk gunung yang siap membunuh para pendatang. Perempuan itu berkendara sangat cepat sambil menelpon seseorang tentang pekerjaannya. Buat di zaman itu ya, perempuan ini tuh udah sangat sukses ya karena mempunyai teknologi yang cukup canggih serta mobilnya sangat bagus. Tapi kesuksesannya akan berakhir di jalan itu. Sekitar 100 meter di depan, perempuan ini dihadapkan dengan 2 jalur nih. Perempuan ini pun memutuskan untuk mengambil jalur kanan, yang sudah jelas jalur itu jalur mematikan. Perempuan ini melanjutkan perjalanannya sambil berusaha untuk menelpon. Karena sinyal yang terputus-putus, perempuan ini tiba-tiba menabrak seseorang dengan sangat keras. Sangat shock dengan apa yang baru saja dialaminya, perempuan ini pun mencoba keluar dari mobil berupaya membantu seseorang yang ditabrak barusan. Namun itu semua hanyalah modus para kanibal-kanibal ini. Saat perempuan ini mendekat dan mencoba menolongnya, malah ia yang harus dibantai secara tragis hingga badannya terbelah menjadi 2. Cerita dilanjutkan menunjukkan sebuah acara TV reality show yang dimana acara ini adalah kompetisi bertahan hidup selama 5 hari tanpa makan dan minum di tengah hutan, yang acaranya bisa disebut dengan The Apocalypse. Siapapun yang berhasil menjadi pemenangnya, dia akan mendapatkan uang berjuta-juta. Dan acara TV ini membutuhkan 6 orang peserta nih. Di antaranya ada Dale Murphy sebagai host dari acaranya, lalu ada Kimberly yang sudah tewas di awal film tadi, dan ada Jonesy, lalu ada wanita nakal bernama Elena yang udah fix nih orang mati sih model-modelan kayak gini. Dilanjutkan ada Nina dan ada Jake. Terakhir ada Amber, seorang tentara dari Amerika. Acara ini pun akan segera dimulai. Semua kru acara dan anggota akan memasuki hutan untuk melakukan briefing. Di sela-sela mereka bersiap, seorang kameramen bernama Michael mencari keberadaan si Kimberly, yang dimana si Kimberly itu kan sudah tewas tadi. Michael pun bingung siapa yang akan menggantikan si Kimberly, sedangkan acaranya sudah mau dimulai. Lalu Michael pun mempunyai ide nih untuk menjadikan seorang produser acara itu yang bernama Mara untuk dijadikan menggantikan Kimberly. Dan akhirnya semua personil sudah lengkap, lalu masuklah mereka semua ke dalam hutan untuk syuting acaranya. Di sini Dale Murphy menjelaskan tentang cara bermain dan aturan-aturannya. Ya, intinya yang Mimin tangkap, mereka akan dibagi menjadi 3 tim yang berisikan 2 orang di dalamnya. Dan bertahan hidup, siapa di antaranya yang kuat ngejalaninnya selama 5 hari, mereka akan dapat hadiah sebesar $100.000 dari pihak acara tersebut. Tim yang diundi sudah disepakati, yaitu Jake bersama Elena, Nina bersama Mara, lalu Amber dengan Jonesy. Briefing pun telah selesai dan mereka semua masuk ke dalam hutan itu untuk mencoba bertahan hidup sambil direkam dan disiarkan ke televisi. Masing-masing dari mereka pun berusaha menyusun rencana perihal bagaimana cara untuk bisa bertahan hidup sampai 5 hari ke depan. Dan scene menunjukkan bagaimana keadaan kamera dari mobil van itu. Di sana terlihat kamera para kontestan dan satu kru acara yang tengah buang air kecil. Tapi di saat satu kru ini buang air kecil, hal yang tidak diduga-duga pun terjadi.
Satu orang telah tewas terbunuh oleh kanibal itu. Kembali ke Dale, dia yang ingin menaiki sebuah motor RTV-nya untuk kembali ke mobil van, sempat dibingungkan karena ban motornya telah dibocorkan menggunakan panah. Dale yang seorang mantan tentara, dia sudah tahu bahwa ada penjahat di sekitarnya nih. Lantas, Dale meneriaki dan mengecek situasi yang ada di hutan tersebut. Tidak lama dan tidak jauh dari Dale berdiri, satu anak panah ditembak lagi ke arah badan Dale. Dale pun berupaya mencari posisi enak untuk membalikan keadaan dia. Namun serangan demi serangan terus dilakukan oleh para kanibal. Saat Dale berlindung di satu batang pohon, satu kapak hampir menewaskan Dale, dan Dale mengetahui arah posisi dari kanibal itu. Dengan cepat dan akurat, Dale melemparkan sebuah pisau ke arah kanibal tersebut. Mimin berharap kanibal itu tewas, tapi justru kanibal itu menjilat darahnya sendiri. Dale pun terheran-heran dan bingung makhluk apa yang sedang dihadapinya. Lalu, Dale memutuskan untuk pergi dari sana. Namun saat Dale berbalik badan dan berupaya untuk pergi, Dale halus terkena pukulan dan pingsan setelah mendapat pukulan keras dari kanibal itu. Lalu scene berpindah ke Mara dan Nina. Di tengah perjalanannya, Mara tidak sengaja menginjak sebuah tali, yang tali itu adalah sebuah rintangan dari pihak acara agar acaranya makin menegangkan. Setelah tali itu terinjak, Mara mendapatkan sebuah tantangan untuk pergi mengambil sebuah kain yang berada di sungai. Bergegas, Mara berlari ke arah sungai untuk menyelesaikan tantangannya. Sesampainya di sungai, Mara langsung mengambil kain itu dan membuatnya harus tercebur hingga basah kuyup. Mara pun berhasil menyelesaikan tantangannya yang diberikan oleh pihak acara. Nina sampai terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan si Mara. Lalu berlanjut dengan adegan di mana Jake, Elena, dan juga Michael yang sedang berada di pinggir sungai. Bukannya mereka bertahan hidup dan melakukan permainan, Michael malah menyuruh Jake dan Elena untuk melakukan hubungan badan demi entertainnya. Karena Jake bekas anak pondok pesantren, dia menolak mentah-mentah tawaran dari Michael dan memilih menyelesaikan pertandingan ini. Pergilah Jake dari kawasan itu, yang menyisakan Elena dan Michael saja. Namun dari sisi lain, memperlihatkan seorang kanibal yang tengah memantau mereka bertiga dari atas pepohonan. Scene berpindah lagi ke Jonesy dan Amber, yang di tengah perjalanannya, mereka menemukan sebuah daging yang sedang dibakar, yang entah itu daging apa dan punyanya siapa. Mereka pun berdiskusi nih, dan akhirnya mereka berdua setuju daripada mereka berdua mati kelaparan, mending dibawa aja nih daging lumayan buat stok makan 5 hari ke depan. Scene memperlihatkan jagoan Mimin, yaitu Dale, yang ternyata masih hidup nih guys. Tetapi, Dale disekap oleh si kanibal yang membuatnya sangat susah bergerak. Tapi nggak apa-apa, yang penting jagoan Mimin masih hidup. Lanjut ke Nina dan Mara, mereka masuk ke dalam rumah tua yang tidak ada penghuni di dalamnya. Mereka berdua pun masuk dan mengecek ada apa di dalam rumah itu. Dan siapa sangka, saat Mara memasuki sebuah kamar yang baunya na'udzubillah, dia melihat beberapa foto keluarga kanibal. Dan itu membuat mereka berdua sangat takut dan kaget. Saat mereka sedang asik melihat foto-foto itu, nggak lama datang dua kanibal yang sedang meringkih kesakitan. Kirain Mimin kesakitan kenapa? Ternyata kanibal itu teriak-teriak karena mau melahirkan seorang bayi. Dan bayi mutan itu pun terlahir di dunia dengan kondisi cacat. Dan sumpah anaknya jelek banget anjir. Mara dan Nina melihat sendiri kejadian itu dengan mata kepala mereka. Dan apesnya, salah satu dari kanibal itu melihat ke arah mereka berdua, lalu berteriak ingin menangkapnya. Ditutuplah pintu itu dan Nina langsung menguncinya, sedangkan Mara mencoba keluar melalui jendela, tetapi sayang jendelanya sudah ditutup dengan besi-besi oleh para kanibal. Kerjasama dilakukan oleh Nina dan Mara. Mereka mendorong kasur mencoba menahan pintu itu, tetapi para kanibal tidak berhenti untuk mengejarnya. Kanibal ini memaksa masuk dengan menghancurkan pintu itu secara paksa. Di saat ketegangan yang sedang terjadi, Nina menemukan sumber cahaya dari dalam toilet. Nina dan Mara pun kembali bekerja sama untuk menjebol kayu itu. Di saat yang bersamaan, kanibal ini berhasil masuk, tetapi Nina dan Mara telah sampai di luar dan langsung berlari kencang. Mengetahui mangsanya telah pergi, para kanibal itu berlari mengejar Nina dan Mara. Dan naasnya lagi, Mara yang berada di belakang harus tewas karena kapak yang mengenai kepalanya. Sedangkan Nina, dia berhasil pergi menjauh dari kejaran para kanibal-kanibal itu dan berhasil mengumpat di balik sebuah batu. Nina pun berhasil selamat dari kejaran kanibal itu. Dan scene berpindah ke Elena yang telah selesai skidi papap dengan Michael. Namun Elena memutuskan untuk berdiam di sana untuk beristirahat. Alih-alih beristirahat, malah diistirahatin beneran sama para kanibal itu.
Di sini poinnya yang bisa kita tangkap, jangan pernah merusak alam ya guys ya. Ngerusak alam tuh maksudnya jangan sampai ngelakuin hal seperti itulah di alam liar, itu nggak boleh, nanti yang ada kalian bakal dimakan kanibal ya guys. Lanjut, scene berpindah ke jagoan Mimin lagi nih, yaitu situasi Dale yang masih sama keadaannya dengan badan terbalik dan diikat. Saat eksekusi akan dilakukan oleh si kanibal, Dale pun melawan dan berusaha melakukan perlindungan diri. Dengan mudahnya dan skill tentara yang ia miliki, Dale berhasil menghabisi satu kanibal itu dan membuatnya tertembak hingga mental ke danau. Lalu adegan berpindah ke Michael yang sudah berada di dalam mobil van-nya. Di saat yang bersamaan, salah satu kamera peserta mendekat ke arah mobil van itu dan masuk ke dalamnya. Dan siapa sangka, kamera yang seharusnya hanya dimiliki para kontestan malah dipakai oleh si kanibal itu. Satu kanibal ini membawa mobil van-nya pergi, sedangkan yang satunya lagi berupaya menghabisi nyawa Michael. Berlanjut kepada Jake, Amber, dan Jonesy, mereka bertiga sedang berbincang-bincang nih tentang apa yang akan mereka lakukan saat mereka berhasil menang dan mendapatkan hadiah duitnya. Ya mereka asik lah ngobrol-ngobrol gitu sambil memakan daging bakar yang entah daging apa itu. Di sela-sela mereka mengobrol, datanglah Nina dengan sangat terpanik-panik. Nina pun menjelaskan bahwa mereka semua harus pergi dari sini karena ada makhluk aneh yang telah membunuh Mara. Jonesy yang sedikit blow on menganggap itu semua adalah bagian dari permainan ini. Nina menjelaskan lagi bahwa semua omongan dia itu benar adanya dan mereka pun harus percaya dengan omongan dia. Situasi semakin menegangkan saat Amber mengetahui daging yang mereka makan dari tadi adalah daging Kimberly. Mereka berempat pun panik dan lari menjauh, berusaha kembali ke tempat mobil van-nya berada. Lalu kembali ke Dale yang menemukan sebuah rumah tua, dan di sana ada bapak-bapak tua yang mirip seperti yang udah kita lihat di film Wong Chun yang pertama itu tuh. Entah siapa nama bapak tua ini, yang jelas bapak ini sejenis dengan makhluk kanibal-kanibal itu. Lalu Dale menodongi kepala bapak tua itu menggunakan sebuah shotgun. Dale mengobati luka yang ia dapatkan sambil mengobrol-ngobrol mengenai para kanibal ini. Hanya sedikit informasi yang Dale dapatkan dari ucapan bapak tua tersebut, yang intinya yang bisa Mimin tangkap, asal mula para kanibal ini muncul tuh karena adanya zat gas beracun yang membuat organ tubuh mereka menjadi rusak dan menjadikan liar seperti binatang. Mereka layaknya sejenis zombie, melainkan mereka mempunyai akal pikiran dan insting berburu yang kuat. Jadi level para kanibal itu tuh di atas zombie gitu guys, lebih ngeri lagi gitu. Dale pun memperhatikan omongan bapak tua itu, dan di sela-sela mereka berbincang, bapak tua ini tiba-tiba marah dan hendak menyerang Dale. Sumpah nih kakek-kakek tuh nggak jelas banget gitu. Udah tahu tuh dia tuh ringkih gitu, lempeh gitu. Sosokan mau nyerang mantan tentara nih. Scene berpindah lagi ke Nina dan kawan-kawannya yang di tengah perjalanan mereka, di sana ada dua kanibal yang sudah menunggu kehadiran mereka. Kanibal itu pun langsung menyerang mereka semua. Tetapi Nina yang sudah trauma parah, dia kabur duluan meninggalkan tiga temannya. Sedangkan Jack, Amber, dan Jonesy kewalahan saat menghadapi dua kanibal ini. Pertarungan sengit pun terjadi antara manusia normal dan dua kanibal jelek ini. Singkatnya, Jake, Amber, dan Jonesy berhasil melarikan diri dari kejaran kanibal itu. Namun ngeselinnya lagi nih, datang satu kanibal yang menggunakan mobil kuningnya. Pengejaran pun terus dilakukan oleh para kanibal ini untuk membunuh mereka semua. Di saat Jack sedang berlari-lari, ia meminta Amber dan Jonesy untuk pergi ke arah jalan besar, sedangkan dirinya berupaya untuk berpisah karena ingin mencari Nina yang sudah kabur duluan. Mereka pun berpencar lagi untuk kesekian kalinya. Bukan hanya Jack yang berpencar, para kanibal ini pun melakukan hal yang sama. Dua kanibal turun dari mobil, sedangkan satu lagi membawa mobil itu untuk mencari Nina dan Jack. Lalu singkatnya, Jack telah berhasil menemukan Nina yang terjebak sendirian. Nina dan Jack pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka dengan dikejar dengan satu kanibal. Kanibal itu pun membawa sniper dan berhasil menemukan Jack dan Nina. Dia mencoba menembakkannya ke arah mereka berdua. Tapi siapa sangka di saat Jack dan Nina tengah berlari, jalan yang dilaluinya ternyata jalan buntu. Dan mau tidak mau mereka harus lompat ke bawah tebing yang membuatnya harus tercebur ke dalam sungai. Tapi setidaknya lompatan mereka tadi telah menyelamatkan hidupnya dari kejaran kanibal. Karena di sisi lain nih, Amber dan Jonesy harus terkena jebakan yang telah dipasang oleh kanibal.
Kaki mereka harus terikat dan mereka hanya bisa bergelantungan dengan pasrah. Dua kanibal itu pun kegirangan seperti berhasil menangkap sebuah mangsa. Dan anak panah pun diluncurkan oleh kanibal itu, yang membuat Amber dan Jonesy harus tewas dengan romantis. Lanjut ke Nina dan Jake. Mereka menemukan sebuah pabrik terbengkalai yang dimana pada depan pabrik itu banyak sekali gentong berisikan cairan zat kimia berbahaya. Dan mungkin saja zat kimia inilah yang merubah semua masyarakat di pegunungan itu menjadi sebuah kanibal ini. Dan masuklah mereka berdua ke dalam pabrik itu. Sesampainya di dalam pabrik itu, mereka melihat mobil van dan ratusan mobil terbengkalai lainnya. Teriakan Michael pun terdengar yang berasal dari dalam mobil van itu. Nina dan Jake menyadari bahwa Michael masih hidup. Diikutilah sumber suara itu oleh Jake. Saat Jake memasuki mobil itu untuk mencari sumber suaranya, ternyata itu hanyalah sebuah rekaman yang dimana Michael sedang disekap. Sedangkan Nina yang berada di luar mobil harus ketahuan dan tertangkap oleh para kanibal-kanibal ini. Jake pun menyadari bahwa ini semua hanyalah perangkap. Saat Jake menoleh ke belakang, tiba-tiba mereka berdua pun harus terculik dan terperangkap oleh para kanibal. Lalu pun scene berlanjut memperlihatkan Dale seorang diri yang berhasil masuk juga ke dalam pabrik itu. Dan Dale bertujuan untuk menyelamatkan Nina dan Jake. Nina tiba-tiba berada di satu meja makan bersama para kanibal ini. Beruntungnya lagi Nina dan Jake tidak langsung dibunuh, melainkan diajak makan dulu bersama keluarga kanibal itu. Yang udah jelas lauk makanan malamnya bukan pecel lele atau angkringan nasi kucing ya, tapi daging manusia yang dimakan sama mereka semua. Di sini jujur Mimin juga ikutan mual waktu ngeliat mereka semua pada makan gitu ya. Tapi yang bikin mind blowing lagi, sebelum mereka makan malam, mereka ini pada berdoa dulu gitu, layaknya seorang manusia normal aja, dan mereka mengucapkan amin seolah-olah mereka punya Tuhan. Lanjut, Nina dipaksa untuk ikutan makan bersama dengan mereka. Lalu ada jagoan Mimin yaitu Dale yang berhasil menyusup ke ruang para kanibal ini berada. Lantas Dale mengikuti suaranya dengan sangat penuh perhitungan. Langkah demi langkah pun Dale jalani. Namun tiba-tiba satu alat yang berada di dekat Dale tiba-tiba berbunyi, yang membuat para kanibal itu menyadari bahwa ada seseorang yang sedang menyusup. Dengan geragas dan penuh keberingasan, dua pasangan kanibal ini lantas mencari sumber suara itu dan berharap berhasil mendapatkan Dale. Skill yang mumpuni membuat Dale sanggup untuk menghabisi dua kanibal itu sekaligus, menggunakan anak panah dan juga bom. Sekarang hanya sisa dua kanibal yang tersisa di pabrik itu. Jake meminta Nina untuk melepaskan ikatan kawat yang ada di lengannya, mumpung para kanibal itu sibuk mengejar Dale. Tetapi karena itu kan kawat ya, bukan tali rapia, Nina tuh gak sanggup buat melepaskan ikatan yang ada di lengannya. Lalu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Dale berhasil sampai nih ke tempat Jake dan Nina berada, dan lekas membantu mereka berdua. Dale pun meminta Jake untuk menjaga Nina, dan Dale berharap mereka berdua berhasil selamat dari para kanibal ini. Tapi sayang, oh sayang, jagoan kita semua harus berakhir sampai di sini, karena kanibal itu menembakkan anak panah kepada tubuh Dale. Lalu Dale harus tercekik dengan sebuah kawat yang dilemparkan oleh kanibal itu. Kepada Jake dan Nina, pertarungan 2 versus 2 pun terjadi di sini. Dengan darah yang bercucuran, daging yang terkelupas, dan kulit-kulit yang terkoyak, saat kanibal ini ingin mengayunkan kapaknya ke arah Dale, dengan cepat Nina menekan tombol itu menggerakkan sebongkah kayu dan membuat dua kanibal ini tergiling dengan alat mereka sendiri. Akhirnya pertarungan pun berakhir. Dari yang beranggotakan 6 orang, hanya Nina dan Jake yang berhasil melarikan diri. Ia berdua pun pergi menggunakan mobil Ford Mustang milik si Kimberly. Tapi kisahnya belum sampai di situ guys. Di penghujung film, kita diperlihatkan satu kanibal yang masih tersisa, yang sedang menggendong anak jurik. Dan ya sudah jelas kisah ini akan bersambung untuk film Wong Chun yang ketiga. Dan film Wong Chun pun selesai. Oke semuanya, jadi itulah recap alur cerita dari film Wong Chun kedua. Yang dari segi cerita sebenarnya nggak masuk di akal ya bagi Mimin, jujur. Karena udah jelas kan daerah West Virginia itu berbahaya gitu. Karena sudah banyak memakan korban yang datang ke sana. Tapi di sini, di film ini, malah ada satu acara TV yang sengaja buat bikin reality show dengan latar di sana. Oke semuanya, jadi cukup segini dulu pembahasan dari Mageran Review. Jika kalian menikmati dan suka video kali ini, Mimin minta dukungannya dengan cara subscribe, comment, share, dan like-nya ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!